Jauh di masa lalu di Sulawesi Selatan, berdirilah Kerajaan Luwu, sebuah kerajaan yang subur dan makmur. Seluruh rakyatnya hidup dalam kecukupan. Hal ini dikarenakan raja mereka yaitu Datu Luwu adalah seorang yang arif dan bijaksana. Datu Luwu juga dikaruniai seorang putri yang cantik yang bernama Putri Tandampali. Suatu ketika datanglah utusan Raja Bone. Para utusan Raja Bone berlayar menggunakan kapal yang besar. Setelah berhari-hari berlayar, akhirnya mereka pun sampai di Kerajaan Luwu. Wahai utusanku, aku akan mengutusmu untuk pergi ke Kerajaan Luwu di sana untuk menyampaikan lamaran Putri Tandampali. Baiklah Raja. Siang Baginda, saya ke sini menyampaikan salam, serta tujuan saya ke sini ingin menyampaikan lamaran atas putra Raja Bone untuk Putri Tandampali. Di mana di negeri ini kita tidak boleh menikahkan gadis kerajaan Luwu dengan pemuda dari negeri lain. Tapi bagaimana jika kita tidak menerimanya? Pasti akan terjadi perang yang dahsyat yang akan merugikan rakyat kita. Baiklah, saya akan menerimanya agar rakyat tidak menderita walaupun saya akan terkena kutukan. Anak bahwa di negeri ini Putri Tandampali tidak boleh menikah dengan pemuda dari negeri lain. Beri kami waktu untuk memikirkan lamaran tersebut. Keesokan harinya ada kejadian di sebuah kerajaan Luwu. Wah, ada apa dengan mukaku ini? Mengapa menjadi seperti ini? Ada apa dengan kamu sayang? Apa yang terjadi? Tidak tahu ibu, tiba-tiba mukaku seperti ini. Cepat panggilkan kayu terbaik untuk mengobati putriku. Ada apa tua raja menantu saya? Putri tersayang saya sakit, cepat kamu periksa. Maaf Baginda, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Tidak, putri kita sakit. Demi negeri ini, kita asingkan putri kita. Baiklah, jika itu yang terbaik untuk putri kita, maka aku akan setuju. Anakku, bersediakah engkau jika kami asingkan ke suatu pulau? Ya, jika itu demi kebaikan negeri ini. Kalau begitu, kuberikan keris pusaka ini sebagai tanda aku tidak membuangmu. Terimalah ini. Baiklah ya. Setelah beberapa bulan berlayar tanpa tujuan, akhirnya Putri Tandampali menemukan suatu pulau asing. Pada suatu hari, Putri Tandampali berjalan-jalan di tepi danau. Dan setelah berbulan-bulan diasingkan, penyakit Putri Tandampali pun sudah mulai membaik. Seorang pengawal menemukan buah wajo saat di danau. Kita lihat, itu Putri ada buah wajo. Silakan dimakan Putri. Baiklah pengawal. Sementara nan jauh di Bone, putra mahkota kerajaan Bone sedang asyik berburu. Saking asyiknya berburu, putra mahkota terpisah dari rombongan dan tersesat di hutan. Di kejauhan ia melihat seberkas cahaya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang gadis cantik sedang menjarang air di rumah itu. Gadis cantik itu tidak lain adalah Putri Tandampali. Sepertinya ini bukan jalan yang tadi aku lewati. Mana mungkin aku tersesat. Alhamdulillah saya menemukan rumah. Rumah siapa itu ya? Saya harus cek. Assalamualaikum, apakah ada orang di rumah ini? Waalaikumsalam, ada apa? Bolehkah saya numpang beristirahat sebentar di rumah ini? Boleh, silakan. Setelah semalaman putra mahkota menginap di pondok itu, putra mahkota kembali ke negerinya karena banyak kewajiban yang harus diselesaikan di Istana Bone. Namun setibanya ia di Istana Bone, ia selalu termenung dan memikirkan Putri Tandampali. Putra mahkota pun kembali ke Pulau Wajo untuk melamar Putri Tandampali. Tidak Tuan Putri, sebenarnya tujuanku ke sini untuk melamar kau. Apakah kau bersedia? Begini saja. Kau antarkan keris ini ke ayahku. Jika ayahku menerimanya, akan kuterima lamaranmu. Baiklah, saya akan mengasihkannya. Perjalanan berhari-hari dijalani oleh putra mahkota dengan penuh semangat. Setelah sampai di kerajaan Luwu,
Ia menyerahkan keris itu dan menceritakan pertemuannya dengan Putri Tandampalik kepada Datuk Luwu. Terimalah sembah sujudku ini. Saya adalah putra mahkota dari kerajaan Bone. Saya ingin menyerahkan keris ini dan melamar putri Anda. Bagaimana kau bisa bertemu anakku? Saya bertemu Putri Tandampalik di Wajo. Saat itu dia memberikan keris ini kepada saya. Saya diperintahkan menyerahkan keris ini kepada ayahanda Putri Tandampalik agar ia menerimanya dengan baik. Dengan begitu lamaran saya akan ia terima. Saya sangat suka dengan pemuda yang gigih, berbicara lembut dan sopan. Baiklah, saya akan menerimanya. Berarti lamaran saya diterima. Iya, lamaranmu saya terima. Tanpa menunggu lama, Datuk Luwu dan Permaisuri mengunjungi negeri Wajo untuk bertemu dengan anaknya. Pertemuan Datuk Luwu dan anak tunggal kesayangannya sangat mengharukan. Datuk Luwu dan Permaisuri merasa bersalah telah mengasingkan anaknya. Sehingga Permaisuri meminta maaf pada Putri Tandampalik. Akhirnya Putri Tandampalik menikah dengan putra mahkota Bone dan dilangsungkan di Pulau Wajo. Beberapa tahun kemudian putra mahkota naik tahta. Beliau menjadi raja yang arif dan bijaksana. Mana para saksi? Cerita rakyat Sulawesi Selatan. Putri Tandampalik kaya akan pesan moral. Salah satu contoh pesan moral yang tersirat adalah ikhlas menerima cobaan dan ujian dari Tuhan, karena cobaan tersebut tidak akan melebihi kesanggupan kita.